Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakira Grenazini dari kelas 12.1 sekolah di SMA Negeri 1 Bandar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video PPKN tentang peran lembaga penegakan hukum. Yang dimana penegakan hukum itu adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Adapun 5 peran lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu ada Kepolisian RI, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat atau pengacara atau juga kuasa hukum, dan yang kelima KPK. Nah, salah satu peranan penegak hukum yang saya ambil adalah KPK. KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana atau TPK. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dari KPK itu? Fungsi dari KPK itu adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Sehingga KPK itu bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, di sini saya akan lihat salah satu contoh kasus pelanggaran penegak hukum yang dilakukan oleh Ketua KPK itu sendiri, yakni Bapak Firly Bahuri, yang menjadi tersangka korupsi pertama dalam sejarah. Nah, mari sama-sama kita melihat videonya ya. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan gratifikasi dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tepatnya setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri memeriksa hampir 100 orang saksi. Polisi beralasan mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka kasus tersebut. Penetapan tersangka Firly Bahuri ini tentu mengejutkan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, ini adalah kali pertamanya pucuk pimpinan tertinggi lembaga anti rasuah terlilit kasus korupsi yang seharusnya ia berantas. Ya, jika melihat ke belakang pembentukan KPK ini tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Tepatnya pada 29 Desember 2003, di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri, KPK akhirnya mulai dibentuk. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, tapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua lainnya merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Terhitung sejak tahun 2003 hingga 2023, sudah ada 7 orang yang menjabat sebagai ketua KPK. Namun, di bawah kepimpinan Firly Bahuri ini, KPK memulai sorotan. Sejumlah pihak menilai KPK berangsur-angsur dilemahkan lewat kebijakan kontroversial Firly, di mana salah satunya membuat tes wawasan kebangsaan yang dianggap untuk menyingkirkan penyidik-penyidik andal di KPK. Nah, teman-teman,
Apa menurut kalian atau tanggapan kalian tentang video yang barusan saya berikan? Apakah tugas dari lembaga penegak hukum tersebut sudah dilakukan dengan baik? Nah, pada video tersebut yang sudah kita lihat bahwa seorang ketua KPK melakukan tindakan pidana korupsi dan dijadikan sebagai tersangka. Padahal kan tugas KPK itu berwenang melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Tetapi tidak disangka-sangka seorang ketua KPK itu sendiri yang mengingkar tanggung jawab atau tugasnya dan melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita tahu teman-teman, korupsi itu adalah tindakan yang merugikan bagi kita semua. Maka ayo kita stop korupsi dan memberantas korupsi bersama. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.